Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya jika doa-doa kita diaminkan oleh malaikat? Bukankah ini adalah anugerah besar yang sangat kita dambakan? Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci, yang tidak pernah bermaksiat kepadanya. Ketika mereka berdoa untuk kita, doa tersebut memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja sebenarnya golongan manusia yang selalu didoakan oleh malaikat? Mari kita renungkan dan berusaha menjadi salah satu dari mereka. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak bangun kecuali malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 1051. Berwudu sebelum tidur adalah amalan sederhana, tetapi sangat besar pahalanya. Dengan tidur dalam keadaan suci, kita tidak hanya mendapat perlindungan dari gangguan setan, tetapi juga doa malaikat sepanjang malam. Yang kedua, orang yang menunggu waktu sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Hadis riwayat Muslim nomor 649. Menunggu waktu sholat, terutama di masjid, adalah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dicintai olehnya. Malaikat pun akan terus mendoakan orang tersebut hingga waktu sholat tiba. Yang ketiga, orang yang berada di barisan depan ketika sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf pertama. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 618 dan hadis riwayat Tirmizi nomor 224. Berusaha berada di barisan depan saat sholat berjamaah menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerinduan untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Maka berusahalah untuk mendapatkan keutamaan ini. Yang keempat, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan. Malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia doakan. Hadis riwayat Muslim nomor 2733. Betapa indahnya ukhuwah Islamiyah ketika kita saling mendoakan tanpa diketahui. Selain mendoakan saudara kita, kita juga mendapatkan doa yang sama dari malaikat. Yang kelima, orang yang bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pagi dua malaikat turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Dan malaikat lainnya berdoa, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir. Hadis riwayat Bukhari nomor 1442 dan hadis riwayat Muslim nomor 1010. Sedekah adalah amalan yang tidak hanya membawa keberkahan, tetapi juga membawa doa dari malaikat.
Bersedekahlah karena harta yang kita infakkan akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Yang keenam, orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Ahmad nomor 10.664. Puasa, baik yang wajib maupun puasa yang sunnah, adalah ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang bangun sahur pun mendapatkan doa dari para malaikat. Yang ketujuh, orang yang menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim lainnya di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat mendoakannya hingga sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya hingga pagi hari. Hadis riwayat Tirmizi nomor 969 dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1442. Menjenguk orang sakit tidak hanya membawa kebahagiaan bagi yang dijenguk, tetapi juga mendatangkan keberkahan bagi kita melalui doa para malaikat. Yang kedelapan, pemimpin yang adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pemimpin yang adil dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didoakan oleh para malaikat dan dicintai oleh manusia. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1325. Keadilan adalah sifat yang sangat mulia. Pemimpin yang berlaku adil tidak hanya dicintai rakyatnya, tetapi juga mendapatkan doa dari para malaikat. Yang kesembilan, orang yang mengingat Allah di tempat sunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah, melainkan malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan menyelimuti mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2700. Ketika kita menyendiri dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah saat malaikat turun mendoakan dan memberikan ketenangan kepada kita. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, menjadi golongan yang didoakan malaikat adalah anugerah besar yang harus kita kejar. Mari kita berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita dan kualitas amal kita agar senantiasa mendapat doa dari malaikat yang suci ini. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa, ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan hamba-Mu yang selalu didoakan oleh malaikat. Limpahkanlah kepada kami keberkahan, rahmat dan ampunan-Mu di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari kajian ini. Dan kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu menyebarkan dan menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat yang lain, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan rahmat-Nya kepada sahabat dan memberikan rizki yang berlimpah kepada sahabat dan kepada keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.